selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian kitab Ibanatul Ahkam. Fa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rangga Satria Utama. Fa insyaallah kali ini tentang bab solat musafir jamak dan qashar. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Cek. Ini dah. Oh ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, thumma Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri, thumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, thumma khususan ila Syekh Al-Masyhur Syekh Abi Syuja. Kemudian untuk jamaah malam Jumat Legi sedaya mawon, semoga kita diberikan istiqomah, kesehatan yang barokah. Sya'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini gak nyetrum dah mas, kok nyetrum. Selamat datang Ustadz kami, Ustadz Rashid, Ustadz Idris, Ustadz Ahsan, Mbah Narjo. Malam ini insya Allah saya anggap ini malam yang spesial karena saya merasa pede dipantau oleh para ahli. Jadi kalau ada yang lebih ahli saya merasa tenang. Ketika salah langsung ada yang membenarkan. Kita membacakan satu buah hadis untuk ngalah berkah dari kitab Ibanatul Ahkam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Ibnu Umar. Nama asli beliau di awal-awal pertemuan dulu sudah kita bahas, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Jadi ini adalah putranya salah satu daripada Khulafaur Rasyidin. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua, Abdullah dan Pak D. Umar yang sahabat itu. Qala, beliau pernah bersabda, Ibnu Umar ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada rukhsah-rukhsah yang telah diberikan itu untuk dilaksanakan. Kama yakrohu an tu'ta ma'siyatuh, sebagaimana Allah itu benci kepada maksiat hamba-hamba itu melaksanakan
maksiat kepada Allah. Rawahu Ahmad. Makna global daripada hadis ini di dalam kitab ini disebutkan ad-dinul islamiyyu, agama Islam, asmahul adyan, agama yang toleransi, agama yang paling toleransi dari agama-agama lain. Falaisa fihi tasydidun wala taklifun fawqa taqati. Maka di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan kepada orang di luar batas kemampuannya. Ya, fala tasydidun wala taklif fauqat tokoh. Tokoh itu ya kemampuan seorang mukallaf. Berdasarkan qala ta'ala, Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kamu semua kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kamu semua itu kesulitan. Fahuwa azza wa jalla yuhibbu min ibadihi al-ityan bi rukhsatihi imtithalan li ta'atihi kama yakrahu azza wa jalla ityanu ma'asihi. Sudah diartikan tadi. Kemudian apa kandungan hadis daripada hadis tersebut? Sayyid Anawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan fi'lur rukhsati, bahwasanya mengerjakan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, nggih. Fi'lur rukhsati, bahwasanya mengerjakan rukhsah, afdolun, itu lebih utama, min fi'lil azimati, daripada mengerjakan azimah. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyyuhil karim. Kita untuk tertib pelajarannya kita menggunakan kitab Fathul Qorib. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah fasal, fi qasris sholati wa jam'iha, di dalam menjelaskan mengqasar salat dan menjamak salat. Wa yajuzu, matur mbah nuwun Mas Imam. Nggih, tak mberen. Ngapunten kula ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, lil musafiri, bagi orang yang bepergian, diperbolehkan apa? Qasrus sholati, untuk mengqasar salat. Salat yang bagaimana yang boleh diqasar? Ar-rubaiyati, salat yang 4 rakaat. Salat zuhur, asar, dan isya. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Ada 5 syaratnya di dalam kitab takrib ini. Ada 5 syaratnya untuk agar kita boleh mengqasar salat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Perjalanan yang kita lakukan itu tidak boleh untuk tujuan maksiat. Yang pertama, salat yang pertama itu. Dari ND saya berangkat ke Labuan Bajo. Jauh, insya Allah sudah masuk lah itu. Saya berangkat ke Labuan Bajo untuk beli togel nomor. Nah ini tidak boleh saya. Itu perjalanan maksiat itu. Okay. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Hendaknya jarak tempuh perjalanan kita itu berjumlah 16 farsah. Kita kupas sedikit 16 farsah ini ya, jaraknya itu ya. Di keterangannya, di syarahnya di sini tahdidan, tidak boleh kurang.
wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, maka perjalanan pulang itu tidak dihitung. Seandainya 16 farsah, langsung aja kira-kira sekitar 80-an lebih, 88 km lah jaraknya itu. Salah satu kaul. 88 km, saya berangkat dapat 44 km, saya balik lagi. Pikir saya kan, loh ini sudah 88 kan, bolak-balik kan. Padahal baru itu tidak diperbolehkan. Perjalanan pulangnya ini tidak dihitung. Wala tusabu muddatur ruju'i minha. Wal farsahu, adapun satu farsah itu salah satu amyalin, ada 3 mil. Wahina idin, maka dalam kasus ini famajmu'ul farasihi, kumpulan daripada 16 farsah itu adalah samaniyatun wa arba'una milan, ada 48 mil. 16 farsah itu berarti 48 mil. Wal milu, adapun 1 mil, arba'atu alafi khutwatin, itu ada 4.000 langkah. Wal khutwatu, 1 langkah itu adalah salah satu akdamin, ada 3 telapak kaki. Maksudnya telapak kaki di bawah itu kita jejer 1, 2, 3, itulah 1 langkah. Dan hitungan ini wal muradu bil amyali al hashimiyatu, itu adalah hitungan jarak yang digunakan oleh Bani Hashim semenjak dulu. Fa insyaallah Nabi Muhammad dan umatnya dari dulu sampai saat ini itu tidak jauh berbeda untuk ukuran tubuh. Insyaallah enggak terlalu jauh lah perbedaannya nggih. Kita singkat, intinya 16 farsah itu adalah 88 kilometer. Ya, yang kita pakai di sini adalah 88 kilometer. Nanti jenengan akan mendengar ada juga yang mengatakan 85. Bahkan jenengan akan ada mendengar lagi nanti 90 kilometer. Bahkan ada yang mengatakan 65 kilometer sudah bisa. Tapi yang kita pakai yaitu yang 85 kilo, ada juga banyak yang pakai. Kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan lis shalatir rubaiyati, salat qashar yang dikerjakan itu haruslah salat yang ada. Salat selama ini kan ada, kalau kita melaksanakan di waktunya, sesuai waktunya itu kan ada namanya. Kalau lewat itu qadha. Itu harus ada, tidak boleh qadha. Salat yang harus dilakukan, salat yang mau dikosor tadi. Kemudian wa ayyanwiya al-qasra ma'al ihrami, hendaknya musolli atau orang yang mengkosor salat itu melakukan niat kosor berbarengan dengan takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas nggih sebelumnya. Niat salat itu muqaranun bitakbir. Jadi pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram, Allah, disitulah letaknya niat. Kemudian wa alla ya'tamma bimuqimin, orang yang mengkosor salat itu tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Saya berada di Labuan Bajo perjalanan, sampai sana saya dapat masjid, saya ikut imam asli di situ, itu tidak boleh, karena beliau imam atau orang setempat itu tidak safar, sholatnya pasti sholat itmam. Itmam itu ya kalau zuhur ya 4 rakaat, sedangkan kita qashar. Kalau sama-sama teman seperjalanan itu boleh, karena sama-sama mengqashar jamak sholat. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil musafiri, bagi musafir, ayya jama'a bainadz zuhri, ini sudah masuk kepada jamak ya. Tadi qashar itu meringkas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang 3 rakaat jadi enggak bisa. Masa 1,5 jadi 1,5, yang 2 rakaat jadi 1 rakaat. Enggak, hanya 4 rakaat yang boleh di qashar ya.
Wa yajuzu lil musafiri, maka diperbolehkan bagi musafir ayyajma'a bainadh dhuhri wal asri. Kita boleh bagi musafir selain qashar tadi, kita diperbolehkan juga untuk mengumpulkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Fi waqti ayyihima sya'a. Terserah mau dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar, atau dikerjakan pada waktu maghrib atau di waktu isya, untuk antara maghrib dan isya. Kan pengelompokannya kan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi bukan asar dengan maghrib gitu. Itu tidak seperti itu. Kemudian boleh ya, sudah masuk jarak tempuhnya, kita jamak zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur sekaligus di qashar kalau sudah masuk jaraknya. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima sya'a. Sama aja, maghrib sama isya itu boleh, terserah mau pilih mau jamak takdim atau jamak takhir. Kalau zuhur dengan asar kita kerjakan di waktu zuhur itu jamak takdim. Kalau kita kerjakan di waktu asar itu jamak takhir. Boleh, terserah, silahkan pilih. Kemudian wa yajuzu lil hadiri, diperbolehkan bagi orang yang hadir dalam konteks musafir itu, orang yang tidak bepergian itu diistilahkan dengan hadir. Jadi orang yang di rumah maksudnya. Wa yajuzu lil hadiri, diperbolehkan bagi orang yang tidak bepergian yang ada di rumah, fil matori ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Nah ini. Hujan itu boleh jamak sholat Pak ternyata. Wah ini hujan ini, jamak langsung. Nanti ada syaratnya agak panjang yang khusus untuk hujan ini. Begini. Nah, ilatnya qashar itu hanya ada satu. Ilat itu hal yang memperbolehkan, ya. Ilatnya sholat qashar, sholat boleh diringkas, itu hanya ada satu, yaitu musafir dalam perjalanan, hanya itu. Tapi kalau ilatnya menjamak sholat, mengumpulkan ya rahmukallah, mengumpulkan ya rahmukallah. Satu kali lagi syafaqallah, jawabnya seperti itu. Di Nashwaihul Ibad itu seperti itu. 3 kali wahing syafaqallah, ada tanda-tanda akan meriang. Romo siap Romo. Sholat qashar itu ilatnya atau alasannya yang memperbolehkan qashar itu hanya ada satu, yaitu safar, perjalanan. Sedangkan jamak sholat itu ada beberapa. Safar itu salah satunya, ya, yang memperbolehkan dijamak. Maka ilat daripada menjamak sholat itu adalah ada safar, ada karena sakit, ada karena mator, hujan, atau ada karena masyaqqah, lil masyaqqah, itu ada. Yang sudah dipraktekkan banyak niku nggih ya, karena kalau sakit saya nggak pernah mempraktekkan, itu sedikit sekali, tidak masyhur. Lil masyaqqat, karena sangat repot sekali, rupek ini. Ini banyak dipraktekkan pada orang-orang yang punya hajat itu, pengantin-pengantin itu kan. Nah itu saking ribetnya, dan mungkin tamu apa dan sebagainya itu ada yang mempraktekkan menjamak sholat karena hajatannya besar. Makanya saya seandainya bisa diatur di awal sebelum hajatan itu, kita atur bagaimana caranya tidak mengganggu sholat. Tapi seandainya sudah terlanjur, sudah terjadi acara itu ada yang memperbolehkan menjamak sholatnya itu lil masyaqqat, karena ilat lil masyaqqat. Kita lanjut faslun. Oh sudah ganti bab, alhamdulillah. Ini tidak terlalu panjang, mudah-mudahan ada sesi diskusi nggih. Kemudian
Saya mohon kepada beliau Ustadz Rashid untuk memberikan wawasan juga kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan dumateng Al Mukarram Ustadz Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barangkali tadi sudah disampaikan, kami hanya mengindahkan harapannya tadi. Memang dalam perjalanan ini diharapkan untuk bisa mengindahkan apa yang menjadi titah perintah daripada Allah melalui hadis Rasulullah SAW untuk ada keringanan, mengambil yang ringan. Tapi kalau seandainya kita mau juga melaksanakan yang tamam, yang sempurna, boleh, ada yang membolehkannya. Dalam arti misalnya duhur dengan duhur semuanya ambil hanya dijamak saja, bisa dijamak saja tanpa ada qasar, boleh. Tapi kalau mau ambil yang lebih utama tadi seperti yang disampaikan, di qasar, artinya dipersingkat yang 4 menjadi 2. Tapi sholat safar ini tidak mesti jamak dan qasar, bisa saja qasar saja, bisa jamak qasar, bisa jamak qasar takdim, bisa jamak qasar ta'khir. Kalau qasar saja, misalnya kita mau ke Maumere, setelah sholat duhur ada keluarga di Maumere telepon kita, misalnya Pak Idris ini, Pak Idris, ini kita punya bibi ini dalam kondisi koma ini, dalam arti sakit betul. Beliau ini sudah sholat duhur, berangkatlah dia ke Maumere. Kalau ke Maumere sudah masuk kategori musafir, karena panjang perjalanannya ke Maumere itu sekitar 100 lebih kilo kan, 100, bahkan kalau sampai ke kota Maumere itu dari kilometer 0 ND itu sekitar 140 bahkan 150 kilometer. Tapi kalau ambil di yang paling dekat itu, yang kesini itu ya 100-an kilo barangkali, berarti sudah masuk. Tadi banyak dalam kitab itu disebutkan, ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan seperti tadi 88 kilo. Pokoknya ke Maumere sudah masuk lah begitu. Kembali pada persoalan tadi, berangkatlah Pak Idris ini setelah sholat duhur, sampai di Wolowaru beliau melaksanakan sholat asar. Beliau bisa melaksanakan sholat qasar hanya 2 rakaat tanpa dijamak. Mau jamak dengan apa? Karena duhur sudah dilaksanakan. Tapi juga beliau bisa melaksanakan sholat tamam, sholat sempurna bersama dengan jamaah di Wolowaru misalnya. Sholat seperti biasa, sholat sempurna. Kan begitu dia tiba di masjid, orang adzan, beliau berwudu, habis itu qomat, orang sholat. Ya kita ikut sholat tidak apa-apa, sholat seperti biasa. Tapi kita jangan qasar, karena kita ikut bermakmum kepada yang sholat sempurna. Tapi kalau kita misalnya Pak Idris tadi satu mobil, sama-sama sudah sholat duhur di Ende, tapi sholat asarnya di Wolowaru, boleh dia melaksanakan sholat qasar secara berjamaah. Kalau memang sendiri juga boleh. Itu.
Sampai di Maumere, tadi Ustadz sudah sampaikan, jama' itu boleh dilaksanakan pada waktu yang pertama, boleh dilaksanakan pada waktu yang kedua. Kalau yang pertama berarti jama' takdim, kalau yang kedua berarti jama' takhir. Nah misalnya kalau kita melaksanakan sholat pada waktu yang akhir, misalnya maghrib dengan isya, apakah kita isya dulu atau maghrib dulu? Jawabannya boleh-boleh saja. Mau dahulukan isya baru maghrib, mau dahulukan maghrib baru isya, karena sholatnya dalam waktu isya. Boleh kita isya dulu baru maghrib, boleh kita maghrib dulu baru isya, tapi saya lebih senang yang maghrib dulu baru isya, seperti itu. Hadirin yang sama dirahmati Allah, memang kaitan dengan sholat ini memang banyak hal yang muncul dalam implementasinya. Satu contoh, Pak Idris jalan bersama dengan satu mobil. Ada teman namanya si A misalnya. Pak Idris masih ke toilet, kamar kecil, habis itu wudhu lagi, sementara temannya sudah ada wudhu dan belum batal wudhunya. Dia laksanakan sholat sunat sambil menunggu Pak Idris, Datang Pak Idris, dikira temannya ini dia sholat fardu, akhirnya dia masbuk kepada temannya tadi, sementara temannya sholat sunat. Ini suatu pola ibadah yang berkembang sudah ini gitu. Nah Pak Idris ini bingung, dia ini teman saya si A ini, dia sholat fardu atau sholat sunnah ini? Barangkali ini sholat fardu karena ini mau kepepet, mau cepat ini. Akhirnya dia sholat fardu sudah. Dia kasih dia ikut sholat menjadi makmum. Lah yang sholat si A temannya tadi kan tidak bisa omong, kau jangan dulu sholat, saya ini masih sholat sunat ini, kan begitu, tidak bisa kan gitu. Dia tetap lanjutkan sholatnya. Habis sholat sunatnya, salam kiri salam kanan, Pak Idris masih lanjut sholatnya, kan dia masbuk tadi. Maka siang tadi bangun ke belakang menjadi makmumnya Pak Idris. Boleh. Contoh, karena ini praktek ya, ini sekretaris NU ini mas sini menghadap kiblat, sana. Ini yang wudhu nih Pak Idris tadi. Dia sholat. Ini misalnya dia sudah 1 rakaat ini, sholat ini takbir, sholat ikut segala macam, sujud, ikut sujud. Ini terakhir ya, rakaat terakhir, bangun, duduk, sujud lagi, bangun, tasahud, habis tasahud, salam, bangun. Ini kan bingung ini, kok dia ikut saya nih, saya sholat sunat ini kan gitu. Dia kalau mau langsung di sini, langsung dia di sini. Bangun, ini kan masih terus, ya kan ya? Kan dia belum habis sholat, ikuti. Berarti ini jadi makmumnya si beliau ini. Bisa difahami? Ini perkembangannya. Boleh. Ini kan bisa saja terjadi ini. Satu mobil dia pergi ke toilet, segala macam. Yang daripada satu hanya duduk saja, saya sholat sunat dulu. Dia sholat sunat. Yang ini tadi ya, yang ini datang. Ini dia ini sholat fardu apa sholat
langsung saja dia ikut seperti tadi. Ya seperti itu antara lainnya. Terima kasih. Saya kan hanya anu saja. Itu pernah kami praktekkan Ustadz. Kami praktekkan malah saya dimarahin. Jangan sholat, saya sunnah. Jadi saya di sini tidak pernah praktek makmum kepada orang yang sholat sunnah, tidak pernah sama sekali. Padahal itu biasa, kita di sana itu biasa. Makmum sama orang yang sunnah. Kalau sunnah makmum ke yang wajib itu yang tidak bisa. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan tentang bab solat musafir, jamak dan qashar, dan kami memberi kesempatan bagi jamaah karena mengingat waktu, mungkin kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan kepada narasumber kita Ustadz Rangga dan Al-Mukarram Bapak Haji Rashid untuk memberi jawaban bila mana ada jamaah yang ingin bertanya atau masih belum paham tentang bab solat jamak dan qashar ini. Untuk itu kepada para jamaah tidak mengurangi rasa hormat, mungkin ada yang belum paham tentang bab solat tadi, kami persilahkan. Oke, monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi untuk tadi kalau saya menyimak itu syarat menjadi musafir itu untuk melaksanakan sholat qashar jamak ataupun qashar itu adalah syaratnya minimal perjalanan itu 88 km ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah 88 km itu adalah jarak yang akan ditempuh atau jarak yang telah ditempuh. Misalnya yaitu tadi Ende Maumere. Contohnya ini, contohnya Pak Idris mau ke Maumere. Pak Idris lagi. Ende Maumere 150-an kilo sudah memenuhi syarat. Kemudian di Wolowaru melaksanakan sholat, artinya kan belum mencapai 88 kilo. Nah yaitu tadi pertanyaannya 88 kilo itu yang akan ditempuh atau yang telah ditempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi dari Bapak Haji Sutekno yang telah memberi pertanyaan kepada narasumber. Mungkin tambah satu lagi untuk pertanyaan berikutnya bagi jamaah. Mungkin dari ibu-ibu, dari ibu-ibu haja. Mungkin yang di luar Mas Imam. Oh ya, itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang sholat qashar tadi, jamak ya, jamak qashar. Suatu ketika kita berpergian terus di atas kapal, bertemu dengan seorang imam yang sedang melaksanakan sholat. Terus kita sebagai perempuan bermakmum di belakang beliau. Mereka orang kapal, misalnya, kru kapal. Kru kapal itu biasanya di atas kapal mereka tidak melaksanakan jamak, mereka sholat biasa.
Nah, kebetulan kita yang sedang perjalanan ini melaksanakan jamak kasar. Jadi ketika kita mengikuti imam yang sedang melaksanakan sholat duhur, kita berikut makmum. Setelah kita sholat duhur, terus kita niat kasar, jamak kasar, dan kita bangun lagi melaksanakan 2 rakaat untuk sholat asar. Kira-kira tadi yang saya dengar bahwa bermakmum, tadi yang Ustadz mengatakan bahwa bermakmum tidak kasar, tidak boleh bermakmum kasar di orang yang melaksanakan sholat fardu yang biasa. Terima kasih Pak Ustadz Rasid. Ya, terima kasih. Sudah 2 pertanyaan. Karena dari kami mengingat waktu yang terus berjalan dan semakin larut, mungkin dari pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Rangga. Ustadz Rangga, mungkin monggo kami persilahkan dari pertanyaan Bapak Haji Sutikno. Cek. Itu mungkin dari awal jarak tempuh atau cek. Lah, hilang. Itu jarak itu cek. Dengan mau ke Maumere 150 km. Jenengan keluar dari desa tempat jenengan tinggal itu udah boleh jamaah. Cek. Jadi bukan yang sudah ditemukan. Cek. Jadi rencananya akan ke Maumere, jenengan keluar dari desa itu sudah diperbolehkan untuk menjamaah. Sudah cukup. Sampun. Nyuwun tambahan dari beliau Ustaz Rasid, Ustaz Hasan, monggo biar kita sama-sama dapat ilmu. Saya kira yang bertanya ini sudah paham, cuman mungkin untuk memperkuat ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, jawaban dari Ustadz tadi itu sudah seperti itu. Jadi bukan kita baru melaksanakan qashar itu setelah melewati 88. Kita keluar dari daerah radius kampung kita itu sudah bisa melaksanakan sholat. Sudah bisa melaksanakan sholat. Misalnya yang kampung Dindao sana, sudah lewat ke kampungnya, lewat dari kampungnya misalnya di Raba atau di Nangakeo, mau ke Labuan Bajo ini. Berangkat tadi sebelum subuh, sebelum duhur. Berangkat tadi sebelum duhur. Kebetulan mau ke toilet, sampai dengan Nangakeo sudah mau ke toilet, berhenti dulu mobil, kebetulan mobil sendiri misalnya atau mobil teman bersama di situ, bukan mobil reguler. Kalau reguler kan susah. Berhenti, ya laksanakan sholat sudah bisa. Padahal jarak dari kampung kita Dindao sampai ke Nangakeo itu belum seberapa, baru 12 kilo ya sekitar itu. 12 kilo belum bisa qashar sholat, tetapi perjalanan yang hendak kita laksanakan adalah sampai di Labuan Bajo. Karena di Nangakeo sudah dianggap keluar dari atau di luar daripada batas radius kampung kita, maka di Nangakeo kita sudah bisa melaksanakan sholat qasharnya tadi, untuk duhurnya tadi begitu. Ya, untuk pertanyaan kan yang saya dimintakan pertanyaan yang ini. Pertanyaan yang kedua dari yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagi pengalaman. Ini yang saya sampaikan nanti ini beda dengan dua Ustadz Al-Mukarram. Kalau saya
punya pengalaman tentang ulama kontemporer. Jadi kita jangan berjibaku dengan ukuran itu. Kalau kita melihat Flores, kalau kita melihat Jawa, nanti kita lucu. Kalau 88 km itu dikosor atau dijamak. Saya sering mendengar pidatonya para ustadz-ustadz intel yang ya berdasarkan ulama-ulama dulu, berdasarkan hadis, juga berdasarkan ulama kontemporer. Tapi yang berlaku ini ulama kontemporer kebanyakan itu berdasarkan keadaan, tidak berjibaku pada hadis tadi, berdasarkan kepada keadaan. Umpamanya saya dari Demak ya, saya dari Demak sampai Surabaya itu sudah hampir 200 kilo, 300, hampir 300 kilo. Sampai di Tuban itu 100 lebih, pertengahan itu, pertengahan jauh sedikit lah. Itu kalau di jamak, kalau di kosor itu aneh. Kenapa? Saya dari Demak, jangankan sampai di Tuban, sampai di Surabaya itu jam 1, jam 2. Maka tidak pernah saya menjamak atau mengkosor sholat itu. Karena apa? Kalau menurut ulama kontemporer juga berdasarkan keadaan, tidak hanya berdasarkan berjibaku kepada ukuran farsah tadi, 88 km. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tadi dari 3 jawaban Al-Ustadz, mungkin bisa dipahami tentang pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Rangga tentang karena itu. Oh ya, ini ada. Misalkan kita kan perempuan itu tuh apa namanya? Kalau kita perjalanan jauh di atas kapal, Ustadz, kan biasa itu kru kapal sebagai imamnya tuh mereka tidak melaksanakan sholat kasar. Sementara kita yang dalam perjalanan itu melaksanakan sholat jamak kasar. Nah, jadi ketika kita mengikuti imam pas sholat jamak duhur, kita nih niat nih, inna a'malu binniat, saya berniat sholat duhur digabungkan dengan sholat asar, sementara yang imamnya melaksanakan sholat duhur saja. Jadi ketika kita berimam kepada imam yang sholat duhur, setelah itu dia salam, terus kita bangun lagi melaksanakan 2 rakaat untuk sholat asar. Kira-kira seperti itu betul apa tidak, Ustadz? Begini, di kapal itu biasanya kalau ada petugas imam ya, di kapal itu setahu saya selalu jamak kosor kalau di kapal. Setahu saya ya, mungkin oke, kita anggap aja lah imamnya enggak jamak kosor ya. Terus kita datang, kalau kita enggak menangi dari awalnya, itu kalau di perjalanan itu pasti diutarakan ke jamaah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan sholat duhur dengan cara dijamak dan dikosor. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian selesai salam nanti kita bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Biasanya seperti itu. Nah, untuk antisipasi kalau tidak menangi yang di awal tadi, pengumuman tadi, itu jauh lebih baik, bukan lebih baik, karena kita nggak tahu status orang imamnya sholat itu sholat apa ya. Jadi kita sholat sendiri. Dan tadi tidak nyambung ya, pemahaman saya kok nyambung. Setelah imam salam kita berdiri, maksudnya langsung sholat asar gitu ya, untuk sholat asar ya. Nggih. Enggak, kita sholat sendiri. Jadi nggih, kenapa tadi harus walayak tamma bil mukimi, kan ada kata-kata seperti itu tadi. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim, karena orang mukim ini ya dia tidak memenuhi syarat jamak kosor, jadi tidak berbeda statusnya. Kecuali kita tidak niat jamak kosor, memang silahkan, bagus.
jamaah gitu ya enggak apa-apa, bagus. Kecuali ini kan yang dibahas kan kita mau jamaah, kita mau qashar, maka hindari bermakmum kepada orang yang mukim. Pemahaman saya seperti itu, Bu Hajah, nyuwun ngapunten. Monggo. Demikian tadi dari jawaban dari Ustadz Rangga Satria. Mungkin bisa ada penambahan dari Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rashid, bisa menambahkan. Monggo, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, biasanya itu beliau ini ibu ini saya panggil bibi beliau ini. Naik haji dulu kita sama-sama berangkat ya, termasuk ibu yang sebelah ini. Yang terlalu tunduk itu. Sama-sama kan dengan dia punya kakak, dia punya bapak, bapaknya sampai meninggal di Mekah ini. Jadi sepengalaman kami, ini pengalaman dulu ya, baik itu di pesawat maupun di kapal laut, mereka itu jamak qashar, ya, jamak qashar. Kalau memang kita sudah berangkat tahu pada umumnya seperti itu pemahaman kita jamak qashar, kita ikuti saja dia, kita ikuti dia kan gitu. Kalau memang dia tidak, ya kita lanjut seperti yang dia sholat, ikuti imam itu. Ya kan, misalnya dia tidak qashar, hanya jamak saja tanpa qashar. Ya ikuti saja dia itu, jamak tanpa qashar. Keringanan tadi itu kan tidak mesti tidak wajib dilaksanakan. Ada yang mengatakan tidak wajib. Boleh memilih jamak sempurna atau jamak qashar. Tapi kalau dianya tidak qashar, kita ikuti saja dia hanya jamak saja begitu. Tapi kalau memang kita ragu, maka da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Dia ini sholat sempurna atau sholat qashar ini. Daripada ragu begitu, biar ambil sikap, ambil sholat sendiri saja begitu. Atau ajak teman sebelah, mari kita sholat jamaah bersama kita sesama musafir ini begitu. Kalau memang meragukan, mengikuti dia tadi itu begitu. Karena ada hadis mengatakan tadi, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Nah seperti itu. Tapi pengalaman waktu itu tidak sholat bersama dengan mereka. Nah, masing-masing waktu itu di pesawat itu. Bahkan kalau saya tidak salah, saya sendiri yang imam pada waktu itu di deretan kami, pada waktu itu di deretan depan itu, untuk beberapa orang yang duduk bersama dengan kami ketika itu, yang melaksanakan sholat sesuai dengan tertib sholat musafir ketika itu di pesawat itu. Atau mungkin ada pengalaman naik pesawat yang ada informasi bahwa anak buah kapal itu semuanya sholat sempurna. Tapi setahu saya, sepengalaman, baik di pesawat maupun di kapal laut, semuanya mereka jamak dan qashar. Tapi kalau memang ada info meragukan seperti tadi, maka seperti hadis yang sampaikan tadi, bahwa tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragunya. Seperti itu. Ambil tidak ragu bagaimana? Ya kita sholat pisah dengan dia, sholat sendiri, atau mungkin ajak teman yang sesama musafir untuk melaksanakan sholat sesuai dengan keadaan kita sebagai musafir. Terima kasih.
dengan dia gitu. Kita pisah dengan dia begitu. Tahunya setelah dia sholat begitu ya. Iya. Kita pisah saja dengan dia itu, kita jadi mufaroqah sholat sendiri begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dipahami ya Ibu Haja ya, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi kita perantau. Mayoritas kita akan melakukan itu dengan perjalanan pulang ke Jawa atau kita mudik, itu pasti dengan perjalanan ke Kapang. Jadi ilmu ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Rangga Satria dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rashid dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga keluarga kita yang ada di rumah, bisa kita sampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di majelis rutinan Lailatul Ijtimah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Untuk menutup acara pada malam